Ketika saya mempersiapkan renungan ini dan di luar sedang hujan, saya teringat saat-saat yang indah ketika saya berada di Sprachschule, di sekolah bahasa di kota München. Orang pertama yang saya jumpai di sekolah bahasa itu adalah seorang pemuda yang berasal dari Cina dan namanya adalah Wen Tao. Kami sama-sama memulai sekolah bahasa dan duduk di bangku yang sama. Kami banyak bertukar cerita, kami belajar bersama, bahkan kami sharing suka dan duka kehidupan, aneh tapi nyata. Meskipun kami berkomunikasi dengan sangat terbatas, tapi kami dapat saling memahami situasi satu sama lain. Saya teringat Wen Tao juga berkisah mengenai pacarnya, mengenai orang tuanya di negeri Cina, bagaimana dia sebagai anak tunggal dikirim oleh orang tuanya dan situasi di Cina seperti apa untuk keluarganya. Dan suatu hari sangat mengejutkan, dia mengatakan dia tinggal bersama tantenya di Jerman. Dia mengatakan pada saya bahwa dia pergi dari rumah. Saya terkejut dan kemudian dia menunjukkan pada saya mengapa dia meninggalkan rumah tantenya. Sebab dia harus berjuang untuk sambil belajar bahasa Jerman yang tidak mudah, juga harus mengajari ponakan dia yang lahir di Jerman dan fasih berbahasa Jerman, tapi tidak mampu berbahasa Cina. Sehingga dia harus mengajari ponakannya ini yang adalah peranakan Cina-Jerman. Tantenya menikah dengan orang Jerman. Dan ketika dia sudah putus asa, dia tidak bisa menggunakan waktunya sepenuhnya untuk belajar bahasa. Dia kemudian protes pada tantenya dan meninggalkan rumahnya. Tapi demikianlah sebagai sahabat saya hadir untuk dia dan memberikan kekuatan kepadanya, dan dalam waktu seminggu dia bisa kembali bersama dengan tantenya. Dan saya teringat ada begitu banyak hari-hari yang indah kami lewati bersama, ketika kami juga meluangkan waktu untuk mencari restoran-restoran Asia. Kami rindu makanan Asia dan kami menikmati hanya berdua makanan yang luar biasa lezatnya. Dan pada saatnya ketika saya menyelesaikan sekolah bahasa dan dia masih harus melanjutkan, kami berpisah, dan kemudian kenangan tersebut selalu tinggal bersama dengan saya. Pengalaman seperti ini bagi saya adalah salah satu di antara begitu banyak pengalaman di mana Tuhan menghadirkan banyak penolong dalam kehidupan saya. Sehingga saya meskipun hidup seperti ini tidak pernah merasa sendirian. Saya tahu saya selalu punya orang-orang yang dapat saya andalkan ketika saya menghadapi situasi yang sulit. Pun ketika saya sedang sakit, saya tahu ada orang-orang yang dapat saya andalkan untuk memberikan pertolongan pada saya. Di dalam Injil hari ini, Yesus bersabda, "Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku." Konteks Injil hari ini adalah bahwa Yesus sebentar lagi akan mengalami diadili. Dan pada waktu diadili, murid-muridnya lari meninggalkan dia. Dia harus memikul salibnya seorang diri dan wafat dengan sangat mengerikan tentunya. Tetapi Yesus tahu ada pribadi yang tidak meninggalkan dia, dan itu adalah Bapaknya yang setia. Bapaknya lah yang menjadi kekuatan bagi dia. Bapa yang dia percaya, yang akan membenarkan dia dan membangkitkan dia kembali dari kematian. Saudaraku yang terkasih, para pendengar renungan Semakara yang budiman, saya berdoa dan saya berharap Anda juga punya pribadi-pribadi yang menolong Anda dalam suka duka hidup Anda, yang tidak pernah meninggalkan Anda. Bahkan ketika seluruh dunia melawan Anda, dia bersama dengan Anda. Dia mengingatkan Anda ketika Anda keliru. Dia meneguhkan langkah kaki Anda ketika Anda lesu dan kehilangan harapan. Dan mari mohon di hari-hari ini, Tuhan mengirimkan kepada Anda selain sahabat dan penolong yang dapat Anda lihat, dia juga mengirimkan pada Anda Roh Kudus yang menjadi penolong, pendamping, penasihat bagi Anda, agar Anda merasa selalu hidup berjalan di dalam terang Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepada kami kurnia Roh Kudus yang menjadi sahabat, teman perjalanan hidup kami, yang menasihati kami, meneguhkan kami, dan menunjukkan kepada kami kebenaran. Dan kami percaya Kau juga memberikan kepada kami begitu banyak penolong dalam hidup ini, sehingga kami tidak berjalan seorang diri dan tidak pernah merasa sendirian. Tuhan, teguhkan kami jika kami lemah, dan hiburlah kami dengan kuasa-Mu sendiri, dengan kehadiran-Mu sendiri. Dan kami tahu Engkau berjalan bersama kami dan memegang tangan kami, dan hadir dalam diri orang-orang yang kami kasihi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.